Selamat malam semuanya. Persiapkan diri kalian karena ini di atas jam 9. Sebelumnya perlu gue ingetin sekali lagi buat para pendengar di atas jam 9 bahwa semua cerita yang kita bacain itu asalnya dari orang-orang yang ngirimin cerita mereka ke email kita, yaitu di atas jam 9@gmail.com. 9-nya itu huruf semua. Semuanya true story. Kalau kalian punya cerita, kalian bisa kirim juga ke email itu. Oke? Kali ini gue nggak ngebacain cerita orang. Gue mau cerita tentang pengalaman gue sendiri. Gue mau cerita tentang pengalaman gue 8 tahun lalu. Itu waktu gue masih di SMA. Gue tinggal di Bekasi dan gue udah tinggal di rumah gue itu tuh udah sejak gue umur 3 tahun. Sampai gue SMA, di rumah itu belum ada kejadian aneh-aneh. Jadi rumah gue tuh townhouse 3 lantai. Dan gue tuh cuma bertiga di situ. Ada gue, nyokap gue, sama mbak gue. Jadi emang banyak banget space kosong. Banyak teman-teman gue yang main ke rumah gue bilang perasaan mereka gak enak waktu main ke rumah gue. Kejadian aneh-aneh juga sering banget kejadian, tapi sama mereka, bukan sama gue. Anehnya kayak gitu. Jadi ya emang gue gak pernah ngerasain apa-apa, cuma mereka setelah main ke rumah gue tuh selalu ada cerita-cerita. Pernah teman gue tuh main ke rumah gue waktu itu hari Jumat. Nah gue waktu itu siang padahal mungkin sekitar jam berapa ya, jam 11:30 lah pokoknya tuh gue lagi mau Jumatan. Jadi teman gue tuh stay di kamar gue sendiri. Kebetulan dia non muslim, jadi nggak sholat Jumat. Nah gue sholat Jumat, terus pas gue balik lagi itu dia udah nggak di kamar gue. Terus gue tanya, kenapa nggak di kamar gitu? Dia cerita. Jadi ceritanya tuh pas dia lagi main komputer, buku di rak sebelah komputer tuh tiba-tiba ketarik sendiri, terus jatuh. Ada lagi temen gue yang lain yang pernah bilang, katanya dia dipanggil. Pas dilihat ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Sering kejadian kayak gini tuh kejadian gitu. Ya udah, tapi sama teman-teman gue aja, sama gue nggak pernah. Jujur, kadang-kadang gue sendiri juga ngerasa serem di rumah gue. Kalau gue sendiri sih gue selalu ngerasa sebenarnya ada yang ngeliatin gue. Gue tahu kan rasanya kayak gimana. Tapi pasti selalu pas kalau dicekin atau ditungguin gitu ya nggak ada apa-apa gitu. Cuma perasaan aja gitu. Gue tuh paling takut kalau malam-malam gue kehabisan air minum. Nah, kulkas gue itu di lantai 2. Sedangkan kamar gue sama nyokap gue itu di lantai 3. Jadi kalau misalnya gue haus, gue mau minum, gue harus ngambil botol minum ke lantai 2. Dan di atas jam 8, lantai 2 itu lampunya selalu dimatiin sama mbak gue. Jadi bayangin, dari lantai 3, lo ke lantai 2, itu yang kelihatan tuh tangga, terus ujungnya tuh gelap total. Tiap kali gue harus ngambil minum, gue lari. Dan selama gue di bawah, gue buka kulkas, itu kan gelap. Itu selalu bulu kuduk gue tuh berdiri. Gue ngerasa ada yang ngeliatin gue. Tapi ya untungnya gak pernah kejadian apa-apa. Sampai akhirnya gue SMA dan terjadilah hal tersebut. Jadi kejadiannya itu tuh waktu itu udah malam. Gue biasa tidur jam 10-an. Nah, gue set alarm gue tuh jam 4.30. Udah lah, akhirnya gue tidur. Tiba-tiba gue kebangun. Tapi bukan karena alarm gue. Gue kebangun aja gitu. Gue buka mata.
Gue ngelihat kamar gue, keadaan masih gelap. Dan anehnya gue gak bisa gerakin tubuh gue sama sekali. Kaku. Bahkan jari gue juga gak bisa gue gerakin. Temen gue pernah cerita sama gue tentang ketindihan. Saat itu sih gue belum pernah sama sekali. Tapi gue keinget kata-kata temen gue. Oh, ini kali nih yang namanya tindihan gitu gue pikir. Temen gue sih bilang katanya diamin aja, nanti hilang sendiri. Ya udah, akhirnya gue nggak terlalu khawatir, gue diamin aja. Sebentar lagi seharusnya gue paling bisa ngerakin tubuh gue nih. Gitu. Ya udah gue diam. Keadaan kamar tuh hening banget. Kebetulan jam ada di jarak pandang gue gitu. Gue bisa ngeliat itu udah jam 2 pagi. Nah, ternyata benar. Gak lama kemudian gue bisa gerakin mata gue. Gue ngeliat ke seluruh sudut ruangan. Di ujung kamar itu ada meja komputer gue dan ada kursi kerja yang bawahnya roda. Yang tau lah yang bawahnya roda cabang 5 itu. Nah, gak ada yang aneh. Sampai tiba-tiba kursi itu gerak sendiri. Sampai ke ujung ruangan. Gue yakin banget itu bukan angin. Gak mungkin kursi seberat itu tuh bisa ke bawah angin. Dari satu ujung ruangan ke ujung yang lain. Gue panik sepanik-paniknya. Tapi gue masih ketindihan. Badan gue tuh gak bisa digerakin sama sekali. Gue takut banget. Gue takut kalau akhirnya gue ngelihat yang lain. Bukan cuma kursi yang gerak itu doang. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain saat itu. Gue akhirnya maksa tubuh gue untuk gerak. Gue coba teriak sekencang-kencangnya. Tapi ya kerasanya gue teriak. Tapi mulut gue tuh gak gerak, gak bisa gerak sama sekali. Kalian yang pernah ketindihan pasti tahu banget rasanya kayak gimana. Gue tetap ngelawan tubuh gue dan akhirnya gue bisa gerak. Perlahan mulai dari tangan, habis itu kaki. Ketika semua tubuh gue udah bisa gerak, gue langsung lari secepat-cepatnya keluar kamar menuju kamar nyokap gue. Gue gedor-gedorin tuh kamarnya. Gue nggak berani ngeliat ke belakang. Jadi dari kamar gue ke kamar nyokap gue tuh ada lorong dan itu juga karena malam ya gelap gulita. Jadi gue gedor-gedor aja. Gue nggak mau lihat belakang sama sekali. Nah, nyokap gue akhirnya bukain pintu. Terus gue ceritain semua yang kejadian tadi, tapi ya dia cuma diam aja, gak komen apa-apa. Tapi ya dia ngeliat gue khawatir, akhirnya dia nawarin gue untuk tidur di kamar dia ya. Ya udah, akhirnya gue tidur di kamar nyokap gue. Nah, kejadian itu tuh cukup buat gue trauma ya, karena gue belum pernah ngalamin hal supernatural secara langsung kayak gitu sebelumnya. Akhirnya gue gak berani tidur di kamar gue selama 2 minggu ke depan. Untungnya nyokap gue fine-fine aja. Yang jadi masalah adalah ternyata masalahnya bukan di kamarnya. 5 hari setelah kejadian itu, gue mulai ngerasa cukup aman ya. Udah ya mulai agak-agak lupa lah. Awal-awal tuh bahkan di kamar nyokap gue pun gue susah banget tidur karena gue keinget terus. Tapi hari keempat itu gue udah mulai normal lagi lah. Pas hari kelima udah oke. Gue biasa abis nonton TV sama nyokap malam-malam. Kelar jam 10 abis itu kita tidur. Nah pas kita tidur semua lampu kamar kan dimatiin tuh. Kecuali lampu kamar mandi. Biasanya nyokap gue selalu kayak gitu tuh, nyalain lampu kamar mandi dan pintunya tuh dibuka dikit biar kamar tuh gak gelap-gelap banget. Udah lah gue tidur. Kali ini gue tidurnya tengkurap. Lagi-lagi sekitar jam 2 pagi gue kebangun. Gue buka mata gue. Posisi tidur gue masih tengkurap nih. Dan gue bisa ngeliat di depan gue ada jam waker dan pintu kamar mandi. Lagi-lagi gue ketindihan. Tapi kali ini gue ngerasa lebih tenang karena ada nyokap gue di sebelah gue. Ya udah, gue diamin aja lagi. Orang gak bisa ngapa-ngapain juga kan. Udah beberapa menit,
Berlalu kok tindihannya gak hilang-hilang. Gue tetap gak bisa gerakin tubuh gue dan anehnya semakin lama gue semakin ngerasa sesak. Gak lama gue ngelihat ada item-item di depan mata gue persis. Ngeblur gak jelas. Karena ya gue rasa karena jaraknya deket banget sama mata gue. Gue gak yakin itu apa. Semakin lama tuh item-item itu tuh makin nutupin mata gue. Dan ada sensasi aneh yang gue rasain di pipi gue. Di situ gue baru sadar kalau ternyata itu tuh rambut cewek. Persis jatuh di pipi gue. Oh, gue ditimpa coy. Makanya kerasa berat banget tiba-tiba. Di situ setelah gue sadar, gue langsung coba teriak sekencang-kencangnya dan bener gak ada yang ngedengerin karena yang gue teriak itu ya cuma di pikiran gue doang yang namanya ketindihan. Akhirnya gue berdoa, di situ gue zikir dan kejadian yang bener-bener di luar nalar gue kejadian. Tiap kali gue zikir sekali, itu beban yang ada di punggung gue tuh kayak kelempar. Gue kayak kehentak masuk ke dalam kasur. Tapi gak secara fisik. Kayak apa ya, kayak roh gue kayak kepental ke bawah gitu dan makhluk itu tuh ke arah sebaliknya gitu. Tapi abis itu kita balik lagi posisi awal. Tubuh gue kembali lagi berat lagi. Dan gue ngerasa ada rambut lagi di muka gue dan akhirnya gue terus zikir lagi dan hal yang sama terus kejadian. Gue kepental lagi sampai yang ketiga kali. Baru gue bisa ngerasain badan dan sosok itu tuh udah gak ada di punggung gue. Gue langsung bangunin nyokap gue. Dan semalam itu tuh gue gak bisa tidur. Gue rasa-rasa sih itu penunggu yang ada di rumah gue selama ini. Yang selalu ngeliatin gue dari jauh. Gue gak tahu dia maunya apa. Dan setelah kejadian itu untungnya gak ada kejadian lagi yang kayak gitu. Tapi tetap teman-teman gue yang sensitif tiap main ke rumah gue itu selalu cerita. Kalau ada sesosok yang bentuknya tuh kayak wanita tua yang selalu aja ngeliatin gue. Itu aja cerita yang bisa gue sampaikan malam ini. Semoga hal ini gak kejadian sama kalian semua. Selamat malam.